Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah proses transfer untuk materi aliran dalam Anulus. Perkenalkan, saya Ananda Kinanti, lalu ada Indra Hidayat, ada Muhammad Ali Ihsan, Siti Rahma, dan juga Taufik Aminullah Suryo. Aliran dalam Anulus merupakan aliran di antara dua pipa yang segaris pusat. Jadi terdapat pipa besar dan juga terdapat pipa kecil. Pada pipa kecil berada di dalam pipa besar. Ruangan yang terbentuk oleh dua pipa ini disebut anulus. Ruangan berikut. Untuk keperluan analisis aliran, kita tetapkan terlebih dahulu jari-jari pipa, yaitu R01 merupakan jari-jari pipa luar bagian dalam, dan juga R10 merupakan jari-jari pipa bagian luar. Sketsa aliran fluidanya adalah seperti pada gambar berikut. Di sini fluida bergerak ke arah kanan, yaitu ke arah X positif. Untuk memudahkan analisis sistem pada gambar di atas, ini masih harus dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk volume atur atau kontrol volume, agar kita bisa membuat neraca momentumnya. Gambarannya seperti terdapat pada berikut. Volume atur berbentuk delta R, gelang dengan ketebalan DR dengan jari-jari R, tekanan pada sisi yang menghadap yang kita lihat saat ini sebesar P1 dan juga sebesar P2 pada sisi penampang yang menembus halaman ini. Fluida mengalir dari arah pembaca menuju ke arah belakang halaman. Oke, untuk steady state sendiri adalah kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tidak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain yaitu konstan. Ini berakibat untuk setiap properti P dari sistem, turunan parsial terhadap waktu adalah 0. Steady state, aliran aksial cairan mampat atau incompressible di dalam anular antara dua silinder koaksial dari jari-jari KR dan R seperti ditunjukkan pada gambar 2.41. Cairan ini mengalir ke atas dalam tabung dalam arah yang berlawanan dengan gravitasi. Gambar 2.4.1, distribusi momentum flux dan distribusi kecepatan untuk ke atas mengalir dalam anulus silinder bahwa momentum flux berubah pada nilai R yang kecepatannya memiliki A maksimum. Lanjut. Tabung berikut dalam arah yang berlawanan dengan gravitasi. Kami membuat postulat, yaitu VZ sama dengan VZR, VE sama dengan 0, VR sama dengan 0, dan P sama dengan PZ. Kemudian ketika kita membuat keseimbangan momentum di atas kulit silinder tipis cairan, kita sampai pada persamaan diferensial berikut. D per DR, dalam kurung R TRZ sama dengan ρ0 tambah rho G0 dikurang rho L tambah rho GL per L dikali R sama dengan ρ0 min rho L per L dikali R. Ini berbeda dari persamaan 2.310 karena koordinat Z ada di arah berlawanan dengan gravitasi. Integrasi dari persamaan 2.41 di atas memberi persamaan TRZ sama dengan ρ0 min rho L per 2L dikali R ditambah C1 per R. Dari persamaan tersebut, R kecil sama dengan lambda R besar, 0 sama dengan rho 0 min rho L per 2L dikali lambda R besar ditambah C1 per lambda R besar, kemudian C1 per lambda R besar sama dengan min rho 0 min rho L per 2L dikali lambda R besar. C1 sama dengan min rho 0 dikurang rho L per 2L dikali lambda kuadrat dikali R besar kuadrat. Konstanta C1 tidak dapat ditentukan langsung karena tidak mengetahui nilai flux momentum pada permukaan tetap
R sama dengan KR dan R sama dengan R. Yang kita tahu adalah ada nilai maksimum pada kurva kecepatan belum diketahui pada permukaan datar R sama dengan lambda R dan flux momentum akan menjadi 0. Next. Untuk mencari nilai C1, kita masuk ke persamaan 2.43 dan mensubstitusikannya ke persamaan 2.42. Tau RZ sama dengan rho 0 min rho L per 2L dikali R kecil ditambah C1 per L didapatkan tau RZ sama dengan rho 0 dikurang rho L dikali R besar per 2L dikali R kecil per R besar dikurang lambda kuadrat dikali R besar per R kecil. Next. Untuk mencari nilai viskositas, kita masuk ke persamaan 2.44 dan disubstitusikan ke persamaan 2.45. Tau RZ sama dengan min mu dfz per dr, lalu didapatkan persamaan fz sama dengan min rho 0 per rho L dikali R kuadrat per 4 mu L dikali R kecil per R besar kuadrat dikurang 2 lambda kuadrat ln R kecil per R besar ditambah C2. Evaluasi dua konstanta integrasi lambda dan C2 dengan menggunakan kondisi batas setiap solid. Pada R sama dengan KR1, P2 sama dengan 0. Pada R sama dengan R1, P2 sama dengan 0. Substitusikan kondisi batas ke persamaan 2.46 yang memberikan dua simultan. 0 sama dengan K2 min 2 lambda ln K plus C2. Dari persamaan ini ada dua integrasi konstan lambda dan C2 yang ditemukan C2 sama dengan min 1 dan C2 sama dengan 1. Ketika dimasukkan C2 sama dengan min 1 akan menghasilkan 2 lambda kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per ln K dikali min 1 per min 1. Kemudian ketika C2 sama dengan 1 akan menghasilkan 2 lambda kuadrat sama dengan 1 min K kuadrat per ln 1 per K. Next. Dua konstanta bisa dimasukkan ke dalam persamaan 2.24 dan 2.46 untuk memberikan momentum flux distribution dan the velocity distribution. Sehingga menghasilkan persamaan torque RZ sama dengan rho 0 dikurangi rho L dikali R per 2L dalam kurung R kecil per R besar dikurangi K kuadrat min 1 per 2 ln 1 per K dikali R besar per R kecil. Kemudian diinput sehingga menghasilkan PZ sama dengan rho 0 dikurangi rho L dikali R besar kuadrat per 4 mu L dalam kurung dikali dalam kurung 1 min R kecil per R besar kuadrat dikurangi 1 dikali K kuadrat per ln 1 per K dikali ln R kecil per R besar. Ya, kemudian untuk dua konstanta bisa dimasukkan ke dalam persamaan 2.24 dan 2.46 untuk memberikan momentum flux distribution dan the velocity distribution. Ini dalam kondisi C sama dengan 1. So, menghasilkan persamaan sok RZ sama dengan rho 0 dikurangi rho L per 2L dikali R per L R per R besar dikurangi K kuadrat min 1 per 2 ln 1 per K
R besar per R kecil. Sehingga ketika di input akan menghasilkan persamaan VZ sama dengan rho 0 dikurangi rho L dikali R besar kuadrat per 4 mu L dalam kurung 1 dikurangi R kecil per R besar kuadrat dikurangi K kuadrat min 1 per ln 1 per K dikali ln R per R besar. R kecil per R besar. Untuk mendapatkan nilai dari velocity max, kita masukkan ke persamaan 2.415. Di mana rumusnya yaitu VZ sama dengan rho 0 dikurang rho L dikali R kuadrat per 4 mu L dikali 1 dikurang lambda kuadrat dikurang min 2 lambda kuadrat dikali dengan ln 1 per lambda. Di mana lambda sama dengan R kecil dibagi dengan R besar. Dari rumus di atas menghasilkan rumus VZ max sama dengan rho 0 dikurang rho L dikali R kuadrat dibagi 4 mu L dikalikan 1 kurang lambda kuadrat dikali 1 kurang ln lambda kuadrat. Next. Untuk mencari nilai dari kecepatan aliran massa, kita masukkan ke persamaan 2.417, di mana rumusnya yaitu omega sama dengan VR kuadrat dikali 1 dikurang K kuadrat kali rho dikali VZ. Menghasilkan omega sama dengan V kali rho 0 dikurang rho L dikali R pangkat 4 dikalikan dengan rho dibagi 8 mu L kali dalam kurung 1 dikurang K pangkat 4 dikurang 1 dikurang K kuadrat dibagi ln 1 per K. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.